Halo teman Coach Dive, apa kabar? Semoga lo dan keluarga selalu sehat dan bahagia. Oke, siaran Coach Dive kali ini ingin menjawab pertanyaan yang datang dari Sadikin. Dia bertanya begini, Om Coach, kalau smiling voice guru di kelas gimana dong? Bikinin contoh biar para siswa betah dan fokus. Terima kasih. Oke Sadikin, dan juga teman-teman lain yang mungkin pertanyaannya sama. Gue akan jawab mulai dari menit ke-37. Mudah-mudahan 9 atau 10 menit kejawab deh. Oke? Smiling voice boleh dibilang air personality atau talenta yang bisa jadi udah ada pada diri seorang komunikator baik dan sederhana yang berhati tulus. Smiling voice asli dengan smiling voice yang dibuat-buat, niscaya perbedaannya akan dapat dirasakan oleh audiens atau pendengar lo. Sebab smiling voice adalah suatu bentuk komunikasi yang jujur, sehingga pesan dan rasanya itu bisa dirasakan oleh hati pendengar lo. Terus gimana dong? Apakah smiling voice ini bisa dipelajari? Oh yes, of course. Bisa banget. Dengan cara menerapkan prinsip-prinsipnya yang akan gue jabarkan berikut ini. Prinsip pertama. Smiling voice adalah kesederhanaan dan ketulusan dalam berkomunikasi. Ingat prinsip sederhana. Nggak lebay. Nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Pas. Kalau diibaratkan makanan atau masakan, dia nggak kasinan. Nggak juga anyep. Pas banget, sedeng. Nah, biasanya yang sedang-sedang ada atau sederhana ini lebih diminati oleh rata-rata manusia dibandingkan orang yang doyan asin banget, ada juga orang yang doyan anyep banget. Tapi pasti yang lebih banyak adalah orang yang suka kepada masakan yang sedang-sedang aja. Begitu juga dengan smiling voice. Gunakan yang memang natural, apa adanya, sederhana, tulus dalam berkomunikasi. Oke? Prinsip kedua. Smiling voice bukanlah sesuatu yang sekadar terdengar, alias bukan dibuat-buat. Ngerti nggak lo maksud gue? Gini, ada kalanya kita mendengar suara atau seseorang menyuarakan kalimat-kalimatnya dengan menyertakan smiling voice. Tapi ternyata itu adalah dibuat-buat, bukan natural, alami, yang datang dari dalam hati yang jujur, yang tulus. Gimana contohnya? Gue contohin kayak iklan lah misalnya. Gue membacakan tagline untuk iklan Walls, yang narasinya selalu ada cinta dari Walls, dan diminta smiling voice. Maka gue akan bacakan, selalu ada cinta dari Walls. Selalu ada cinta dari Walls. Itu disampaikan dengan jujur. Beda dengan dibuat-buat. Gimana yang dibuat-buat? Gini yang dibuat-buat contohnya. Selalu ada cinta dari Walls. Kesannya kan smiling ya, tertawa. Tapi lo coba rasakan barusan itu gimana. Apakah itu menyenangkan atau terdengar garing malah? Bandingkan. Selalu ada cinta dari Walls. Selalu ada cinta dari Walls. Mana yang enak? Enak yang pertama apa yang kedua? Silakan pilih sendiri. Prinsip ketiga. Smiling voice adalah suatu bentuk komunikasi yang jujur, sehingga pesan dan rasanya dapat dirasakan oleh hati pendengar. Nah, dengan kejujuran ini, maka kita akan bisa menyampaikan pesan kepada audiens untuk sampai ke dalam relung hatinya. Beda kalau cuma sekadar mengatakan, tanpa adanya rasa. Itulah smiling voice. Jadi, coba, ketiga prinsip itu, lo latih dengan menyertakan metode adlibs. Masih inget dong adlibs yang gue maksud? Komunikasi cerdas, spontanitas. Lo bisa melatihnya dengan menulisnya terlebih dahulu. Apa yang lo mau sampaikan? Tulis. Every detail. A to Z yang lo mau tulis. Lalu bacakan. Dan bacakan itu dengan menyertakan intonasi yang berirama serta tidak terburu-buru. Terus, ini juga bisa lo latih dengan berada di depan kaca. Nah, di depan kaca lo lihat nih. Lo lihat
gimana wajah lo, gimana ekspresi wajah lo. Nah, begitulah yang akan disaksikan oleh audiens lo. Oke? Gimana? Paham ya sampai di sini? Oke. Selanjutnya, kaitan dengan orang yang mengajar. Karena pertanyaan Sadikin tadi adalah, seorang guru gimana menampilkan smiling voice? Ada 3 syarat mutlak juga yang harus ada pada diri seorang pendidik, sehingga smiling voice bisa menjadi sejalan bersama komunikasinya. Apa aja itu? Pertama, kepahaman terhadap disiplin ilmu yang diajarkannya. Ini, kata yang gue pakai adalah paham, kepahaman. Beda antara kepahaman dengan hafalan. Orang yang paham pasti hafal. Orang yang hafal belum tentu paham. Jika lo paham dengan materi yang ingin lo bagikan, ya, materi komunikasi, materi pembelajaran, apapun yang ingin dikomunikasikan, maka lo akan bisa punya sistem yang membuat materi itu lebih mudah dipahami oleh audiens. Beda kalau hafal. Kalau lo cuma hafalan, belum tentu audiens lo bisa mudah mengerti. Nah, ini perbedaannya kalau cuma hafalan. Karena banyak kita saksikan guru-guru yang berada di depan kelas menyampaikan hafalan dari disiplin ilmu yang diajarkannya. Oke. Kedua, sistem pengajaran yang mudah dipahami. Dalam Islam ada tuh prinsip yang mengatakan, mudahkan, jangan dipersulit, dan jangan membuat orang lari. Ini jangan kebalik dengan ada juga kan sistem yang dipakai oleh orang-orang tertentu di luar sana, dia malah dibalik. Jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Lo jangan ikut-ikutan yang kayak gitu, ya. Tapi lo gunakan metodologi pembelajaran kepada murid-murid lo untuk sistem pengajaran yang mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah diterapkan. Ini syarat. Dengan begitu, smiling voice akan lahir bersamanya. Last but not least, yang ketiga, sanggup memberi contoh konkret serta menjadi solusi. Lo bisa paham dong. Kalau seorang guru yang baik dan benar, itu bukan seorang tester. Ngerti maksud gue? Tester itu adalah, ya enak sih, tapi kurang gini, kurang gitu, ini, itu. Everybody does. Semua orang bisa melakukan itu kalau cuma jadi tester. Tapi bisa nggak lo menjadi solusi? Lo bisa memberikan contoh konkret. Lo langsung terjun di situ. Oke, yang gue maksud adalah begini. Caranya begini. Nih, stepnya begini. Begini. Langsung lo terapkan. Itu baru guru. Bukan cuma sekadar teori. Prakteknya nol. Jangan yang kayak gitu. Kalau lo sampai di titik itu, seorang guru atau dosen yang memang benar-benar memahami, yang mempunyai metodologi pembelajaran yang mudah dipahami, serta bisa memberikan contoh konkret, bukan cuma sekadar menyuruh, oke, coba cari di sini, cari di situ. Kalau lo tahu, kasih tahu aja langsung, buang-buang waktu, ngapain suruh nyari-nyari lagi? Paham ya? Itu baru lo guru atau dosen yang solusi. Gue rasa dengan memahami prinsip-prinsip yang gue jabarkan tadi, smiling voice menjadi keniscayaan bagi diri lo sebagai pengajar. Gimana? Mudah dipahamin nggak? Tepat nggak? Tadi gue bilang 9-10 menit. Ya, mudah-mudahan segitulah kira-kira ya. Oke, gue rasa itu dulu. Semoga mudah dipahami dan silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Dan jangan lupa dong, bantu gue subscribe, like, komen, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih, gue Coach Dive. Sampai ketemu lagi.